Selamat siang Sobat Binus, kami dari kelompok 7 dengan topik pengaruh demokrasi Pancasila dalam pemilu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Aisyah dan ini rekan saya Nau Eri. Sebelumnya Pak, boleh tanya Pak, namanya siapa Pak? Perkenalkan semua, nama saya Bang Wiryawan. Saya bertugas sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Kelurahan Kelapa II. Oke baik Pak, kita lanjut dengan pertanyaannya Pak. Pertanyaannya apa Pak? Tentu ada pertanyaan nih Pak, terkait pemilu nih Pak. Ada 4 kategori ya Pak. Yang pertama saya bacain dulu, ada kategori peran dan tanggung jawab pemerintah lokal. Yang kedua implementasi nilai demokrasi Pancasila, partisipasi dan kesadaran masyarakat, dan yang terakhir kendala dan rekomendasi. Aku mulai dari kategori 1 sampai 2 dulu ya. Oke Pak, sebelumnya berarti aku mau tanya nih, bagaimana peran pemerintah kecamatan dan kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu di wilayah ini Pak? Oke, untuk kami di kelurahan sifatnya mensosialisasikan ya aturan-aturan terkait pemilu, terkait pelaksanaan pemungutan suara di level masyarakat. Jadi di kelurahan sendiri itu ada tim pemilu juga yang independen gitu ya, ketika ada pemilihan umum presiden atau pilkada. Nah, kita memberikan sarana tempat di kelurahan untuk tim itu, dan kami juga turut serta memastikan pemilu itu dapat berjalan dengan baik dari sisi informasi yang dibutuhkan masyarakat maupun keamanan dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Jadi tidak hanya pemerintah kelurahan ya, ada 3 pilar, ada kepolisian, kemudian ada TNI yang juga terlibat ikut mengamankan dari pelaksanaan pemilu itu sendiri. Gitu. Berarti emang dari pihak pemerintah itu mengasih kayak fasilitas seperti kepolisian dan lain-lain itu hadir di sini ya Pak? Betul. Baik Pak. Nah, aku mau tanya. Ada pertanyaan kedua ya Pak. Seberapa besar koordinasi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, KPPS dan Panwaslu dalam memastikan pemilu berjalan lancar asas berjurjul sesuai asas berjurjul? Ya tentunya peran kita sinergi ya dengan 3 pilar yang tadi saya bilang. Kalau dibilang besar ya, kami memastikan jalan pemilu itu dapat berjalan dengan baik. Tahapan waktu pelaksanaan kan sudah ditentukan juga ya, jadwalnya mulai dari tahapan pembagian undangan yang diserahkan ke RW, itu juga kita pantau, kita monitor, kita bantu gitu ya, sampai tahap penyiapan sarana di lapangan. Kemudian ada tahapan pemungutan suara, kemudian selanjutnya ada tahapan penyerahan hasil pemungutan suara yang di kolektif di tingkat kecamatan. Itu kami lakukan sesuai dengan timeline yang sudah ada gitu. Jadi kalau dikatakan perannya ya cukup besar untuk di wilayah ini berarti ya. Yang ketiga ada apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah kecamatan atau kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilu? Langkah yang dilakukan ya, baik kami melakukan sosialisasi terhadap masyarakat bahwa suara masyarakat sangat dibutuhkan untuk pemilihan ini. Iya betul, untuk pemilihan untuk masa depan kita. Jadi satu suara itu bukan tidak berarti, sangat berarti, karena implementasi kebijakan pemerintahan nanti tentunya hasil juga dari suara-suara pilihan dari masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih ya Pak. Nah, kita masuk ke kategori 2 ya Pak, yang tentang implementasi nilai demokrasi Pancasila. Aku mau tanya nih Pak, apa bentuk nyata penerapan nilai demokrasi Pancasila seperti kejujuran, keadilan, dan musyawarah dalam pelaksanaan pemilu? Ya, asas-asas tadi yang disebutkan sama Masnya, apanya? Kejujuran, keadilan, dan musyawarah. Ya, pelaksanaan pemilu sendiri memang diharapkan berlangsung dengan jujur ya, jujur dan adil, karena dengan asas-asas tersebut hasilnya akan merepresentasikan dari keinginan masyarakat. Jadi pemimpin nanti yang terpilih diharapkan dengan menggunakan asas-asas tadi, dengan kita melaksanakan asas-asas tadi, dengan kita semua menjunjung asas tadi, diharapkan hasilnya juga pemimpin yang dimau oleh masyarakat. Kalau di sini bagaimana cara pemerintah kecamatan atau kelurahan menjaga netralitas aparatur dan mencegah praktik politik uang? Oke, untuk netralitas kami sendiri sudah ada peraturan ya dari pegawai kami bahwa ketika ada momen-momen mendekati pemilihan itu kita sudah mulai dikeluarkan peraturan yang disounding di medsos, di media media internal kami untuk terus menjaga netralitas kita gitu, supaya tidak terlibat dari politik praktis. Untuk serangan fajar ya, politik uang ya? Ya, politik uang Pak. Politik uang kami mengimbau kepada masyarakat dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian di pagi hari juga kami melakukan patroli juga dengan Pol PP, dengan sebelum pelaksanaan untuk menjaga hal-hal itu tidak terjadi. Tapi so far kalau misalnya boleh tanya, ada ini nggak Pak, ada contoh situasi di mana nilai demokrasi Pancasila ini belum terwujud Pak? Mungkin seperti ada yang dari politik uang, mungkin hal-hal yang mirip seperti itu ada apa? Kalau sepengalaman kami ya, dengan patroli yang kami lakukan sih kami belum mendapati hal politik uang itu gitu. Iya, di wilayah ini. Jadi sejauh ini sosialisasi kami serta monitoring yang kami lakukan itu sudah berjalan baik ya tadi ya. Oke baik. Sekarang kita lompat ke kategori 3 sama 4 yang dilanjutkan sama Katolik ya. Ya, jadi kalau kategori ketiga itu partisipasi dan kesadaran masyarakat. Jadi pertanyaan itu bagaimana sih tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu di wilayah ini, dan apa aja sih faktornya yang mempengaruhi tingkat partisipasi? Banyak faktor ya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam melakukan atau menyumbang suara mereka gitu ya. Tapi dari sisi kami memberikan ya, masukan, memberikan sosialisasi, terus memberikan nasihat gitu ya, atau himbauan untuk memberikan sarana yang layak di wilayah agar masyarakat dapat mudah menjangkau seperti itu. Terus karena kanal pengaduan yang sudah ada, kami juga panjang semua di posko, di mana call center gitu, agar masyarakat
merasa senang gitu, merasa nyaman untuk dapat melakukan proses demokrasi. Baik. Kalau misalnya menurut Bapak sendiri sih, sejauh mana sih masyarakat bisa memahami nilai demokrasi Pancasila dalam konteks pemilu? Oke, jadi sejauh ini saya rasa masyarakat sudah sangat pintar ya dalam melaksanakan proses demokrasi di negara kita. Karena dari jumlah pemungutan suaranya itu juga kita melihat banyak tinggi gitu angkanya. Yang abstain itu cenderung berkurang. Jadi tingkat partisipasi masyarakat bahwa pemilu ini bisa membawa berefek gitu ya, masa depan pada masyarakat itu sendiri sudah signifikan. Mereka memahami bahwa dengan proses ini masa depan kita mungkin bisa lebih baik. Oke, itu ada kategori selanjutnya yang terakhir mengenai kendala dan rekomendasi. Jadi pertanyaan sih, jadi tadi belum ada kendala apapun selama pemilu sampai sejauh ini. Kalau misal ada masalah gitu ya, tiba-tiba ada masalah, misal terjadi di politik uang, kira-kira Bapak cara mengatasinya tuh gimana biar tuntutannya bisa lebih mencerminkan nilai demokrasi Pancasila? Oke, ini berarti pasca ya evaluasi misalnya ya, ketika kedapatan ada yang melakukan politik uang. Tentunya kami diminta mengimbau bahwa politik uang itu tidak baik untuk dilaksanakan karena hanya dengan nilai yang sedikit gitu ya, itu bisa mempertaruhkan masa depan kita semua gitu ya. Terus untuk pihak-pihak yang melakukan politik uang, tentunya itu sinergi dengan tadi yang saya bilang, ada posko kami juga, pemerintah itu akan bergabung juga dengan pihak kepolisian, pihak TNI untuk hal itu membuat kita dan tidak jadi kendala. Semua pertanyaan sih udah kita tanya semua ya Pak. Jadi ya terima kasih ya Pak udah mau wawancara sama kita, kasih dan jawab juga tanya-tanya kita. Udah sekian dari kami ya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih.